Oke teman-teman sekalian yang ada di Zoom maupun yang ada di ruangannya siang hari ini. Apakah teman-teman yang di Zoom bisa mendengar suara saya? Karena saya menggunakan audio dari laptop. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, tadi kita sudah melihat dua contoh produk minuman yang dijual di pasaran. Yang pertama adalah cendol, yang kedua adalah kolang-kaling manisan. Di situ penjualnya memang dalam tanda kutip nakal dengan menambahkan bahan-bahan yang menurut kita kurang begitu lazim untuk ditambahkan di dalam produk makanan. Tapi itu bukan satu kasus unik karena ternyata di sekitar kita banyak yang kayak gitu. Hanya saja kita sebagai konsumen nggak ngerti. Karena kita taunya itu sudah di plastik, kita taunya itu sudah dikemas dengan menarik, kita taunya itu sudah dicampur dengan banyak macam tambahan yang lain. Kita sekarang akan diskusi tentang bahan tambahan makanan. Nah, di sini kenapa saya tadi bilang itu apakah itu sesuatu hal yang tidak unik? Artinya apa? Sering. Di sini kapan nih? 2022 kemarin, April kemarin ya, masih tahun ini, masih bulan ini, terkait dengan Lebaran 2022. BPOM itu ternyata menemukan banyak makanan takjil, makanan berbuka puasa yang diproduksi dengan tambahan formalin. Kemudian beberapa waktu yang lain ternyata di sini pemerintah diminta untuk rutin peredaran makanan dan minuman di momentum Ramadan ini karena ternyata makanan-makanan yang warnanya mencolok itu bisa jadi ditambahkan bahan tambahan makanan tidak sesuai dengan aturannya. Jadi apakah bahan tambahan makanan itu ada manfaatnya? Ada. Jadi pemerintah itu mengatur sebenarnya bahan tambahan makanan. Hanya saja apakah produsen sudah mengikuti aturan itu atau belum? Nanti selama perkuliahan kita sekitar 100 menit ke depan akan ada banyak sekali slide yang isinya adalah capture dari brand-brand yang ada di Indonesia. Di situ akan ada bahan tambahan makanan yang ditambahkan di dalam produksi di dalam produksi produk makanan tersebut. Ada yang memang aman, diperbolehkan sesuai aturan, tapi ada yang ternyata enggak. Nanti teman-teman di sini harapannya setelah mengikuti kuliah kita siang hari ini, kalian bisa jadi lebih aware. Selama ini kalian benar atau belum? Kalau di dalam mengonsumsi sesuatu, di dalam memproduksi sesuatu, karena nanti kalian akan memproduksi ini atau memproduksi bahan makanan yang dengan ditambahkan dengan BTP atau bahan tambahan panganan. BTP bisa, BTM bisa atau food additive. Ya. Nah, di sini adalah definisi tentang apa itu BTP. BTP adalah bahan yang secara alami bukan bagian di dalam produk makanan tersebut. Jadi memang sengaja ditambahkan. Kita tahu kalau namanya bahan baku, kalau kalian pembuka atau memegang produk kemasan makanan, bahan baku utama itu berdasarkan persentase pembuatannya itu menjadi yang paling pertama di tulisan komposisi. Misalnya mie instan, bahan baku utamanya apa? Tepung terigu. Maka ketika membuka atau membaca label mie instan, komposisi titik 2 terigu. Karena itu yang menjadi bahan utama pertama kali. Di bawah terigu nanti mungkin ditambahkan gula, mungkin saya mengarang ya, saya tahu. Mungkin juga ditambahkan misalnya minyak, mungkin ditambahkan lagi. Semakin ke belakang, semakin ke akhir itu semakin kecil porsinya.
Nah, itu adalah bahan utama. BTP itu bukan bahan alami, yang secara alami itu bukan bagian dari bahan baku utama, sehingga ditambahkan. Ditambahkan untuk apa? Ini untuk mempengaruhi sifat atau memberi organoleptik yang menarik. Kenapa menarik? Ya karena mau dijual. Anak kecil kalau beli es, beli jajan, beli sekarang ada sosis, ada kol, ada aneka macam daging-dagingan yang lain, itu warnanya merah seperti dagingnya. Nggak ada sosis ada daging yang berwarna merah seperti itu. Tapi yang dijual yang sosis pakai gerobak gede banget, terus nanti ada aneka macam satu yang lain, salah satunya adalah sosis, warnanya merah seperti itu. Kenapa itu? Itu karena ternyata mata kita lebih suka sama warna merah, sama warna oranye, sama warna kuning. Maka banyak brand makanan, label-label makanan dan warna tempat makan itu dibuat warna merah, kuning, oranye. Itu meningkatkan nafsu makan. Hal yang menurunkan warna biru. Jarang sekali makanan brand atau warna makanan itu warnanya biru, itu menurunkan nafsu makan. Nah, maka orang jadi tahu kalau warnanya putih tidak suka, maunya yang mencolok. Anak kecil juga mudah banget ditipu dengan tanda kutip ya, lebih suka warna yang es krim dan yang lain lebih suka warna yang mencolok. Nah, di sini BTP ini tidak mengandung gizi, atau juga mungkin bisa mengandung gizi juga, tetapi bukan sumber utama zat gizi tertentu. Nah, ini sengaja ditambahkan terkait dengan proses proses produksinya dan terkait di dalam penyimpanannya. Kenapa? Karena yang produksi dari Amerika, dijualnya sampai Indonesia. Itu ada food miles. Ada perjalanan dari Amerika ke Indonesia. Kalau bikinnya kemarin Selasa, harapannya sampai Senin Rabu tentu nggak mungkin. Pasti ngirimkannya cuma sedikit, ngirimkannya kan satu kapal langsung, kalau kapal kan nggak bisa langsung nyampe. Nah, maka dibutuhkan pengamen selama perjalanan yang pengamen. Nah, itu salah satunya. Nanti kita akan diskusi ini berbeda dengan slide saya sebelumnya yang relatif pendek, 20-an, maksimal 22, 23, ini 40 lebih. Karena isinya banyak sekali bahan tambang makanan yang ada di sekitar kita semua. Dan barangkali kita mengonsumsinya setiap hari. Kita coba cek tadi ya. Ini bungkus apa? Tanpa menyebut merek, tapi ini bungkus apa? Instan. Di sini tadi saya sampaikan tepung terigu itu komposisi utamanya. Di belakangnya ada minyak nabati. Maka minyak nabati lebih banyak dibandingkan yang di poin-poin selanjutnya. Kalian bisa tebak, semoga bisa terbaca dengan baik ya teman-teman di ruang Maria. BTP apa yang dipakai di dalam komposisi mie? Ini soalnya ada mie, ada bumbu, ada minyak, kecap, ada cabai, ada bawang goreng. Di mie, BTM atau BTP apa yang dipakai? Pewarna, oke. Instabil, oke. Maaf ini saya mau capture-nya pun diam-diam karena nggak beli. Saya ambil informasi tanpa mau beli kan, repot. Membeli saya nggak mau konsumsi. Jadi tampilannya kayak gini. Di sini ada bahan tambahan makanan, ada pengatur keasaman, ada penstabil dengan bahan bakunya dari fosfat, ada antioksidan. Ini yang materi kemarin nih. Apakah mie instan ini sumber antioksidan? Karena ditambahkan TBHQ ini? Enggak. TBHQ ini ditambahkan untuk apa? Kok ada antioksidannya? Ada yang punya ide di Zoom ataupun di Maria? Di sini ditambahkan antioksidan. Apakah mie instan adalah sumber antioksidan karena dia mengandung TBHQ? Bukan. Antioksidannya ini apakah untuk kita? Bukan. Untuk siapa? Untuk minyak. Biar minyak awet. Nah, maka ditambahkan antioksidan. Ditambahkan juga pewarna.
tartrazin. Ini kalau mie, komposisi mie, bumbunya yang cuma sedikit aja, ternyata juga masih ditambahkan BTM. Kita bisa lihat komposisi utamanya ada gula, garam, ditambahkan BTM, nih penguat rasa, biar rasanya mantap, dikasih MSG. Kemudian ada bawang, ada bawang lagi, bawang merah, bawang putih, ditambah lagi perisa sintetik ayam. Kita makan bumbu itu ngerasa kayak makan daging ayam. Apakah itu daging ayam beneran yang dijadikan bumbu? Bukan. Namanya perisa sintetik, artinya buatan. Zat yang dibuat di mana strukturnya ketika kita coba rasanya mirip daging ayam beneran. Tapi apakah itu daging ayam? Bukan. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman membeli kopi kok ditambahkan perisa kopi, jangan bangga, itu bukan kopi. Ya, itu bukan kopi. Itu cuma rasa-rasa aja. Cuma lidah kita nggak bisa, cuma lidah kita gampang ditipu. Karena rasanya sangat mirip dengan rasa kopi beneran. Nanti kita juga akan diskusi nih tentang perisa-perisa ini di belakang. Kemudian ada masih ditambah penguat rasa. Padahal tadi di mie-nya sudah ditambahkan dengan mie-nya belum ditambahkan penguat rasa. Di bumbunya sudah ada penguat rasa MSG. Ya. Kemudian masih ditambah lagi dinantium inosina. Ya, masih ditambah lagi dengan guanila. Mungkin gitu. Ditambah premix vitamin, nama tanda buku. Minyak nggak ada BTM yang dipakai di sini. Kecap masih ditambah dengan bumbu. Kita nggak tahu bumbu dan rempah-rempah itu. Cabenya masih ditambah dengan pengental, masih ditambah dengan pengatur keasaman. Bumbu yang kita nggak ngerti nih bumbunya apa. Masih ditambah penguat rasa, MSG, inosinat, guanila, ada 3. Masih ditambah perisa sintetik, ditambah pengawet, ditambah natrium metabosulfit. Bawang goreng masih ditambah antioksidan. 3.200 lengkap isinya. BTM aneka macam ada, tinggal direbus dinikmati. Saya bikin di sini aromanya bisa sampai ujung sana, nggak semua kita jadi lapar. Nah, masyarakat Indonesia nggak bisa lepas dari ini. Nah, aturan di Indonesia, ya mie instan merek ini ada di worldwide, ya di mana-mana ada. Mie instan ini di Indonesia ya kayak gini komposisinya. Di Jawa kalau kalian di Jogja ya komposisinya ini. Seperti ini, rasanya seperti ini ya. Saya nggak bisa menggambarkan, tapi tentu kalian tahu kan, kalian pasti pernah mencoba. Ini yang rasa netral, yang tidak ada kombinasi yang lain, cuma ayam bawang aja. Tapi pengalaman saya waktu kuliah di Portugal saat itu ada ini juga, tetapi produksi bukan dari produksi Indonesia, produksi kalau nggak salah Nigeria. Jadi di Nigeria ada pabrik ini di sana dan mereka juga memproduksi serupa, dijual di Porto saat itu. Setelah dicoba, ternyata komposisinya berbeda, tapi saya nggak meng-capture yang saya. Komposisinya berbeda, rasanya berbeda, dan beda banget. Hambar. Kira-kira kenapa kok hambar? Atau rasanya berbeda dengan yang ada di sini? Padahal mereknya sama, variannya sama. Ada yang bisa memberi penjelasan? Kenapa tidak ada penguat rasanya? Rasanya nggak kuat. Oke, benar. Nggak ada penguat rasa. Tapi kenapa? Aturan. Benar. Aturannya di luar negeri, khususnya di pasar Eropa, MSG itu sangat ketat. Sehingga saya baru bisa mendapatkan MSG merek SAS. Oke. Itu ketika saya main ke Amsterdam. Saya baru mendapatkan itu. Itu pun produk impor dari Indonesia yang memang dijual di sana, ada toko Indonesia. Selain itu nggak ada. Jadi kalau saya kangen dengan rasa gurih, umami, itu saya menambahkan. Karena kalau dari mie instannya nggak ada rasanya. Padahal itu merek ini dengan varian.
Kemudian ini merek serupa, brand serupa, tetapi yang membuat sausnya. Kalian bisa tambahkan di sini. Sampai bulan menghadapi ekstra lagi normal paling kesamaan bisa alami natrium benzoat natrium metasulfit itu pengawetnya ketambahan dua zat. Nah, ini saya yang tidak bisa konsumsi karena saya alergi dengan ini natrium benzoat. Ada yang alergi juga dengan benzoat. Tahu kalian punya alergi apa? Enggak ngerti. Baca yang pertama tes alergi, yang kedua coba-coba. Kalian gatal-gatal, nafas, sakit perut, pingsan, kalau kurang beruntung ya meninggal. Itu bisa alergi. Nah, saya kebetulan punya asma. Asma saya bisa kambuh kalau saya mengonsumsi makanan dengan benzoat. Saus, kecap, minuman soft drink, itu semua minuman suplemen vitamin C yang pakai air di larutkan dalam botol itu semuanya pakai benzoat. Nah, ini saya nggak bisa mengonsumsi. Ini apa? Yang mana yang susu? Yang pink. Yang ini apa? Roti. Ini dari mana? Komposisi utamanya bukan begitu susurosa, air, bukan roti ya. Diolesin di roti ya bisa. Ya, ada orang-orang yang memang menaburkan di roti. Tapi ini adalah kental manis. Jangan pakai susu ya, karena kental manis bukan SKM. Tidak lagi. SKM itu sarjana kesehatan masyarakat. Kalau ini adalah kental manis. Kenapa? Untuk menginformasikan kepada ibu di Indonesia bahwa kental manis itu bukan susu. Kental manis itu komposisi utamanya adalah sukrosa. Apa itu sukrosa? Gula. Berbeda dengan ini, komposisi utamanya susu sapi. Harus susu. Jadi berbeda ya, ini kental manis, ini susu sapi. Kalau tadi gambar pertama dikonsumsi anak kos, gambar kedua masih anak kos lagi, gambar ketiga anak-anak kecil. Ternyata anak-anak kecil sudah mendapatkan masukan BDM, ada antioksidan, ada natrium, ascorbat, di sini ada tokoferol, dan terus di sini ada polisaccharide pramil, ada warna alami, ada polisaccharide strawberry, ada stabil, Indonesia yang keluarganya kurang beruntung belum bisa membeli yang warna pink, dia dikasihnya yang warna coklat ini, diseduh pakai air panas. Ada yang mengkonsumsinya kalian? Nah, kemarin waktu kecil. Nah, sekarang kita itu rasanya manis banget memang. Nah, apakah susu kental? Apakah kental manis dilarang? Enggak. Pemanfaatannya bagaimana ya? Berarti topping dicampurkan dalam minuman es sebagai topping aja, bukan sebagai komponen yang untuk dicairkan dan diberikan atau diminum. Ya, ini pengetahuan dasar buat teman-teman isi. Kalau nanti lihat anak kecil kok minum susu menurut ibunya dari kental manis yang dicairkan dengan air panas, kalian bisa sampaikan. Jangan diteruskan kebiasaan. Kental manis boleh dikonsumsi, boleh. Tambahkan es, roti, sebagai topping. Kalau topping itu artinya pemakaiannya sedikit. Kalau satu saset ini kalorinya saja berapa ratus ini. Tapi sudah ada nanti kan di sini. Bahwa tidak dapat untuk hari. Dan pemakaiannya juga tidak dengan cara nah, kita adalah belum lagi kalau kita menyel seperti ini. Ini kalau kita belanja ke Malioboro, saya belum ke Malioboro lagi sih. Beringharjo, itu mereka jualan.
Kamu jualan. Banyak materi kuliah saya yang agak sensitif soalnya nanti sampai semester atas. Ya dia yang jualan atau apa, nanti kalau yang jual suaramu agak dicempreng, terdeteksi gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini aneka macam chips, keripik, crispy-crispyan dan yang lain, ada tortilla dan yang lain, semuanya mengandung pewarna, pewarna, penyedap vetsinnya, pemanis buatannya, hampir semuanya pasti ada. Ketika warnanya kok tidak sesuai dengan bahan bakunya, pasti dia ditambahkan BTM. Maka daya kritis kita adalah ini BTM yang dipakai food grade atau non food grade. Oke, itu yang kita perlu diskusikan. Apakah BTM dilarang? Enggak. Penggunaannya tidak, karena ada aturannya. Tapi permasalahannya adalah apakah produsen menaati aturan itu atau enggak. Ada BTM yang diperbolehkan pemanfaatannya di dalam produksi makanan. Ada yang tidak diperbolehkan. Kalaupun yang diperbolehkan, pun ada aturan berapa porsinya. Gitu. Jadi itu yang perlu kita diskusikan. Nah, ini peraturan-peraturan itu yang saya sampaikan. Ada Permenkes 2012, tahun 88 pun ada Kodeks Alimentarius. Kemudian ada dari BPOM juga, bagaimana tentang penggunaan izin, bahkan termasuk nanti ketika melampirkan di dalam label, ya memang kita jujur kalau itu ditambahkan pemanis. Kita jujur kalau itu ditambahkan dengan pengawet. Jadi biar orang yang mengonsumsinya tahu apa yang dia konsumsi itu apa saja komponen yang dia konsumsi. Permasalahannya kalau kita beli ke pasar-pasar besar yang berupa bal-balan itu, yang seperti guling wadahnya, apa ada labelnya? Enggak ada. Jadi enggak ngerti yang ditambahkan ke situ apa. Yang kita ngerti itu renyah, enak, gurih, belum berhenti kalau belum batuk. Kemarin saya ketika rapat dosen di ruang di lantai 2, ada yang ditawari sama satu krips, pesanan seorang dosen. Dia bawa, saya kan bawa lemon tea ke ruangan, saya pakai lemon tea. Kenapa? Ya nggak apa-apa, tadi panen lemon. Ada temennya, apa itu? Ternyata krips. Wah ini kalau belum berhenti, kalau belum batuk. Jadi rapat 2 jam itu habis. Dan betul kami jadi batuk. Batuknya kenapa ya? Minyaknya mungkin karena BTM yang dipakai, tapi karena kita nggak ada mereknya, nggak ngerti. Cuma yang label harga doang yang tanda plastik putih itu. Nah, tadi disampaikan BTM itu boleh dipakai, boleh dipergunakan di dalam produksi makanan. Termasuk ketika nanti teman-teman akan praktek IBM, akan praktek kuliner, 1, 2 gitu ya, akan praktek gizi daur kehidupan, akan praktek dietetik. Ada 2 diet, ada 2 mata kuliah dietetik, ada prakteknya semua. Ada mata kuliah rekayasa makanan, dan bahkan buat termasuk teman-teman nanti ketika datang mungkin ada senior-senior yang pakai jas warna biru, mereka baru sidang proposal tadi dengan saya juga. Dia juga mau memproduksi produk makanan. Juga tentu ditambahkan hal-hal seperti ini. Nah, ini ada syarat yang harus ditaati. Harus sudah menggunakan melewati uji evaluasi keamanan. Jadi memang betul itu aman, maka diperbolehkan. Apakah ada BTM yang tidak aman? Contohnya yang pernah kalian dengar, bahan yang ditambahkan dalam produksi makanan, tapi kalian tahu itu tidak aman. Oke, beras. Beras ditambahkan di apa? Nasi dikeringin. Apa namanya? Nasi dikeringin. Pakainya borax. Biar apa? Pakai borax. Tambah renyah. Ada lagi selain borax? Tawas. Oke. Tawas dikasih apa? Tawas dikasih ke apa? Apa?
Soalnya kamu bisa beli tawas buat menjernihkan air. Kalau sumurnya budak, pakai tawas, nanti jernih. Dan itu di toko bangunan ada, bukan toko makanan. Tapi apakah dipakai di makanan tawas? Dipakai. Tahun lalu saya ngomong kayak gini, sakit hati mahasiswa saya. Karena ibunya jualan itu. Beneran, kalian masih bisa lihat di Zoom. Karena yang bersangkutan saya direkam. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke ibu saya. Saya mau bunuh rezeki orang. Tapi saya sampaikan itu tidak sesuai peruntukannya untuk makanan. Ya, nanti kita akan cek. Kenapa kayak gitu ya? Karena kita banyak yang jualan-jualan yang kayak saya bilang itu kurang tepat. Tapi kalau mau dilanjutin ya monggo aja. Saya bukan polisi, nggak apa-apa kalau mau dilanjutin. Tapi saya nggak beli. Nah, kemudian di sini ada pertimbangan evaluasi tentang BTM. Ini dia tetap dianggap aman sampai ada peraturan baru kalau bilang dia tidak aman. Ya. Tadi ditambahkan dengan pengawet natrium benzoat. Sekarang boleh nggak pakai benzoat? Boleh. Sampai suatu saat nanti benzoat dianggap berbahaya. Nah, baru di stop. Nah, kan penelitian terus-menerus dilakukan. Apakah dampaknya atau enggak? Nah, dampaknya buat orang-orang seperti saya, maka bukan yang nggak boleh, saya saja yang harus menghindari. Ya. Terus bisa saja kalau benzoat, misalnya saya mengarang lagi nih dosisnya. Benzoat itu boleh 1 liter 1 gram misalnya. Sekarang aman, tapi besok tidak akan aman kalau 1 gram. Hanya diperbolehkan 0,1 gram misalnya. Nah, itu yang kedua maksudnya. Jadi bisa jadi ukurannya lebih kecil atau bahkan mungkin lebih besar. Dan yang ketiga adanya interaksi. Bisa jadi ketika ditambahkan dengan makanan yang mengandung zat tertentu itu akan bereaksi. Ketika bereaksi itu menjadi tidak aman di dalam tubuh. Itu juga bisa. Nah, semuanya ini adalah pertimbangan yang didapatkan melalui uji penelitian. Karena apa ya? Karena ini sintetis. Karena ini tidak alami di dalam makanan. Di bahan makanan itu tidak alami dan sengaja ditambahkan. Maka perlu dicek keamanan. Nah, ini tadi hanya boleh ditambahkan kalau dia memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan secara kesehatan. Karena kita menambahkan hal tersebut wajib hukumnya tertulis di dalam lab. Ya, saya beberapa waktu lalu ngisi webinar bareng orang-orang BPOM. Sekarang kita diharapkan bisa punya literasi lab. Kita melek, paham, tahu, kritis dengan label makanan. Ada semboyannya klik. Jadi amati klik, amati kemasannya. Ada sobek enggak? Ada peok enggak? Ada, kalau peok tahu enggak kenapa? Kaleng biar yang dipilih itu yang enggak peok. Kenapa peok? Kenapa memilih yang tidak peok? Sudah sampai situ belum ya? Belum ya. Nanti ada kontaminasi bakteri. Ya, botulinum, Clostridium botulinum. Nah, itu kalau kaleng beli minuman, susu, soft drink dan yang lain kok peok gitu ya. Murah Mas ini, beli 1 dapat 2. Tapi ternyata peok. Enggak apa-apa, enggak bocor ini gitu. Tapi ternyata itu bisa jadi nanti bisa ada kontaminasi botulinum. Itu berbahaya juga. Maka K, kemasan diperhatikan. Kemudian L, klik KLI, K. I yang berikutnya adalah informasi gizi, K yang terakhir kedaluarsanya itu. Nah, label kemasan ini perlu ngecek juga di informasi gizinya. Di dalam produk tersebut digunakan food additive atau tidak. Nah, ini boleh menggunakan food additive untuk tujuan-tujuan seperti ini. Tapi tidak boleh untuk mengelabui. Tadi seperti yang di laporan di booster tadi. Produsennya dia bertujuan untuk mengelabui pembeli. Ini rasanya biar menarik, warnanya biar menarik, rasanya teksturnya kenyal. Nah, dia mengelabuinya dengan ditambahkan dengan itu. Padahal ada BTP atau BTM khusus untuk
pewarna untuk makanan, pengenyal untuk makanan itu ada. Kenapa harus pakai kapur suri? Kenapa harus pakai tadi misalnya pewarna batik tadi disampaikan? Ya, nah ini tidak boleh seperti ini. Nah, ini adalah puluhan list produk PTM yang ada di dalam produk-produk makanan khususnya di Indonesia. Ada beberapa list yang saya nggak nemu produknya di mana karena keterbatasan saya mencari label. Nah, tapi inilah ada di Indonesia semua. Yang pertama adalah anti foaming, ya biar dia mencegah mengurangi pembentukan buih di dalam produk makanan tersebut. Nah, ada beberapa anti buih yang ditambahkan kalsium karbonat sampai mono dan digliserida asam lemak itu ditambahkan. Yang kedua adalah anti kempal agar produk yang berupa bumbu serbuk itu selama dia belum laku di pasaran, dia masih di gudang, dia masih di etalase, dia tidak mengempal. Dia masih tetap bentuknya serbuk, dia masih tetap bubuk. Misalnya di kopi sasetan seperti ini, dia ditambahkan di sini. Yang ditambahkan di sini adalah stabilizer, sodium kasetinate sama emulsifier, stabilizer, anti capping agent. Anti capping agent. Apa anti capping agent yang ditambahkan? Kita nggak penting, dia tidak menuliskan. Tapi dia menuliskan di sini ada anti capping agent, anti kempal. Kemudian yang berikutnya antioksidan, tadi yang saya sampaikan di depan. Produk-produk seperti ini ditambahkan dengan antioksidan TBHI yang ada di dalam minyak kelapa sawit. Minyak itu mengandung lemak. Lemak itu gampang rusak, gampang teroksidasi, gampang pengik, aromanya jadi nggak enak, rasanya jadi nggak enak, produknya nggak laku. Maka dikasih antioksidan biar dia tidak teroksidasi. Ya, ditambahkan antioksidan TBHI. Di sini. Di produk ini, keripik-keripikan seperti ini. Yes? Silakan aja. Kalau melihat boleh izin dulu. Silakan kita lihat sebelah sana. Yang timur, yang barat itu Pak Cowok ya. Biar nggak kebalik. Yang keempat ini adalah bahan karbonasi. Karbonasi itu artinya soda. Soda itu mengandung CO2. CO2 gas ditambahkan di dalam produk minuman itu biasa. Kalau kita minum, kalau kita nyaman banget. Ya, teman-teman yang sedang berpuasa di sini, nah di sini isinya makanan semua gitu ya. Tidak ada yang bukan makanan, jadi bukan bermaksud untuk menggodakannya. Gitu ya. Tapi kalau tergoda ya tidak. Nah, di sini ditambahkan karbon dioksida. Teman-teman bisa membaca. Bahan mengkarbonasi karbon dioksida ditambahkan dengan minuman yang memilih. Ya, untuk karbonatif ini. Jadi dia soda. Kemudian ada bahan emulsi. Ini ditujukan untuk mendispersi protein sehingga tidak terjadi pemisahan dari lemaknya. Contohnya gelatin. Jadi teman-teman juga akan sering menggunakan gelatin ini dalam produksi makanan selama kalian berpraktek nanti. Yang keenam, agar bungkusnya tetap renyah, bungkusnya gembung, isinya cuma sedikit. Ya. Cuman gede dibungkus. Ini kalau saya beli keripik buah di Malang, itu gede-gede banget, sebantal. Tapi ternyata ketika dibuka, segenggam pun enggak ada. Nah, kebanyakan gas. Nah, gas ditambahkan ini untuk mempertahankan mutu pangan. Kalau kita main ke Batu, Malang, itu nanti ada aneka macam buah dari salak, semangka, nangka, pisang, itu kita hampir nggak mungkin bikin kayak itu sendiri di rumah tanpa teknologi tertentu. Ya, dia tidak berminyak, tapi dia tetap renyah karena ini ada gas di dalam kemasannya ini tadi. Bisa menggunakan karbon dioksida, bisa menggunakan nitrogen.
pertanyaan saya, apakah penambahan nitrogen dan karbon dioksida akan merusak cita rasa, warna, aroma dari makanan yang dibungkus di sini? Ada yang bisa memberi pendapat? Apakah akan mempengaruhi cita rasa, aroma, warna, tekstur dari produk makanannya dengan ditambah nitrogen ataupun ditambah karbon dioksida? Ada pendapat? Bisa. Kalau bisa mempengaruhi, apakah itu ciri BTP yang baik untuk digunakan? Jadi enggak. Pemberian nitrogen, pemberian karbon dioksida tidak akan mempengaruhi tekstur, aroma, cita rasa, dan yang lain. Justru dia akan mempertahankan. Keluar dari pabrik, renyah, sampai mejanya kamu, dia tetap renyah. Rasa, aroma, warna, tekstur, itu tetap seperti itu. Maka dipakai itu. Barangkali kalau dipakai udara yang lain, berbeda lagi dampaknya. Kemudian ada pemerintahan untuk menjaga kelembaban dari produk makanan. Saya belum menemukan produk dengan tambahan seperti ini di dalam kemasannya. Kemudian setelah pemerintahan, di sini ada glazing agent untuk biar mengkilap. Nah ini ternyata ada di namanya bukan ada di coklat butir. Biar dia tidak saling menempel, terus warnanya mengkilap, tidak gampang pecah juga. Nah, dia ditambahkan pelapis. Ada yang untuk, ini semuanya untuk makanan ya, bukan untuk prakarya. Ini semuanya untuk makanan, jadi malam, lilin kandelia, dan kanongba ini digunakan di dalam produk makanan. Kita lihat di sini, ditambahkan glazing agent dengan kode 903. Apa itu desainnya? Dia menuliskan dia dinamakan glazing agent. Jadi ketika membuka biskuit, biskuit apa namanya? Itu merek. Itu merek itu. Yang depannya M itu ternyata itu merek. Ya, saya tadi mau menyebutkan Hagel. Itu juga di luar negeri itu ternyata merek. Jadi namanya adalah coklat butir. Itu yang paling ya. Walaupun kita kalau menyebutnya beli itu meskipun mereknya lain, tapi kita menyebutnya itu. Ya. Kemudian pemanis, nah ini yang penting juga. Nanti di banyak penelitian teman-teman senior kalian mereka menggunakan banyak pemanis ini. Kenapa? Karena pemanis ini banyak yang untuk menggantikan sumber pemanis yang berkalori seperti gula pasir. Ya buat orang-orang dengan diabetes, mereka menggunakan pemanis buatan. Pemanis buatannya itu relatif aman untuk orang-orang dengan diabetes. Nah, sehingga teman-teman senior kalian itu mereka memproduksi produk makanan untuk orang diabetes itu tidak menggunakan gula pasir atau sukrosa. Mereka menggunakannya pemanis buatan. Nah, pemanis itu ada yang alami, ada yang buatan. Yang pemanis alami itu seperti stevia. Ini dari tanaman namanya stevia, rumput stevia. Ada sorbitol, manitol, dan xylitol, dan pemanis buatannya asal sulfat, aspartam, sampai nanti ada sakarin, siklamat. Di kopi bubuk ini ditambahkan pemanis alami, stevia, glukosida stevia, pemanis alami, tapi tetap ada komposisi utamanya gula. Komposisi itu adalah komposisi ketiga adalah kopi buatan. Komposisi keempat adalah kakao. Komposisi kelima perisa cappuccino. Itu pemanis alami dan buatan. Yang kedua adalah karir untuk menggunakan di dalam BTP lain untuk tidak mengubah fungsinya. Ditambahkan carrier seperti ini. Nah, ini saya juga kesulitan di dalam menemukan produk. Tapi ada. Nah, yang ke-12, kalau tadi di nomor 1 adalah anti foaming, kalau ini justru untuk membuat gurihnya.
ada gum santan, selulosa, dan yang penting selulosa. Agar dia tetap memang produksi berbentuk seperti ini. Nah, barangkali ini ketika kalian membuat apa namanya yang ditambahkan di dalam cake bagian atas, whipped cream dan yang lain. Nah, itu mungkin salah satu komposisinya seperti itu. Kan dia tetap dalam bentuk busa ketika habis mau dipasang. Yang berikutnya adalah pengatur keasaman. Ini adalah bebas gula. Jadi tidak menggunakan sukrosa, tapi menggunakan pemanis buatan. Di sini pemanis buatan yang dipakai adalah sukralosa, asal sulfa. Rasanya tapi nggak pakai gula. Nah, setelah pemanis buatan dalam produk minuman ini, dia juga menggunakan pengatur keasaman. Di sini pengatur keasaman yang dipakai asam fosfat sama trinatrium citra. Selain pakai itu, dia menggunakan pemanis buatan, konsentrat protein, pengawet natrium benzoat, pengatur keasaman, pewarna air berkarbonat. Jadi apapun yang kita lakukan ternyata banyak yang diceritakan. Selanjutnya, nah, ini yang paling penting. Pengawet. Kenapa? Ya karena biar awet. Biar awet, biar bisa apa namanya ada di peredaran itu dalam waktu yang lama. Bisa jadi dia barang-barang yang tidak begitu laku atau produksinya tinggi atau bahkan mungkin diproduksi sampai distribusinya sangat luas sehingga membutuhkan pengawet atau produk tersebut rentan rusak sehingga memang ditambahkan pengawet. Ini adalah kecap. Ini minuman berkarbonasi juga. Minuman berkarbonasi dan kecap atau minuman berkarbonasi. Ini kita tutup. Kita konsumsinya nggak mungkin bukaan. Kita konsumsinya pun sekali habis. Tapi ternyata hal yang seperti itu tertutup rapat di dalam kulkas dingin itu pun masih tetap menggunakan pengawet. Gitu ya. Jadi produk-produk menggunakan pengawet. Kecap ini juga menggunakan pengawet ini yang pada akhirnya saya tidak bisa makan karena pengawetnya ini dipakai di Indonesia. Kecap Indonesia itu pakainya benchmark. Nah, ini pengawet tujuannya untuk ini biar tidak ada fermentasi. Kalau ada fermentasi dampaknya apa? Hasil dari fermentasi salah satunya apa? Nah, itu jenisnya. Rasanya berubah, bisa jadi gas. Gas itu produksi utama dari fermentasi. Gas. Makanya kalau kalian contoh produk fermentasi selain tempe apa? Tape, yogurt. Selain itu, sorry, kimchi, sorry, apa lagi? Tempoyak, oke. Saya belum pernah makan itu. Ayo, merek itu saya minum satu, oke. Saya tadi bagi nggak minum, tapi cuma satu. Saya minum satu. Oke, ada lagi. Roti itu hasil fermentasi. Karena kan pakai ragi, didiamkan dulu nanti. Kan nanti kalian di praktek IBM akan sering bikin roti. Didiamkan dulu sampai setengah jam, dihancurkan lagi, buang dulu apa namanya karbon dioksidanya. Kan mengembang dia tuh. Dari kecil mengembang, kemudian diuleni lagi, kemudian didiamkan lagi, ditutup sama kain basah, biarkan dia terfermentasi, dia mengembang lagi, diuleni lagi, dibuang gas CO2-nya, produksi CO2-nya, kemudian ditutup lagi, nanti dia akan mengembang lagi. Kalau kalian beli roti tawar dan yang lain itu sebenarnya bahan bakunya segede ini doang, karena dia ada rotinya, dia jadi kembang segede yang kalian konsumsi itu tadi. Gitu ya, nanti kalian akan menggunakan itu. Di sini menghambat fermentasi, menghambat pengasaman karena ada cita rasa asam juga. Kualitasnya jadi turun. Ada penguraian dan semuanya ini adalah dampak dari mikroba. Mikroba ini datang dari mana? Datang dari bahan produksinya, datang dari kemasan yang sobek, datang yang dari kalian makan nggak habis, ditaruh di meja, nanti aja lagi buat sahur.
makanan buka puasa buat sahur, ya nanti kena mikroba. Maka ada produk-produk tertentu yang ditambahkan pengawet. Kecap satu ini setengah liter kan nggak langsung habis. Penjual nasi goreng pun nggak akan habis satu hari kali. Nah, dia posisinya terbuka terus tuh. Rentan sekali dengan mikroba. Dan itu dia menggunakan pengawet juga. Terus ada pengembang. Nah ini produk yang saya nggak tahu kalian suka atau enggak. Nggak mungkin kalian nggak suka, ya ini dikasih satu minta banyak. Nah, dia menggunakan pengembang untuk meningkatkan volume adonan. Tapi seperti saya sampaikan, roti itu menggunakan pengembang. Jadi dia bahan bakunya dikit, jadi mengembang. Ketika mengembang, ketika kita makan renyah. Ketika kita makan, tidak panas. Karena ada udara yang disebut seperti produk dia menggunakan pengembang di sini amonia itu hidrogen peroksida ini kemudian dia menggunakan emulsifier. Selain pengembang ini teman-teman yang pernah produksi roti ada? Nah, di sini nggak ada. Belum pernah pakai bikin roti di rumah? Nah, pakai ini. Ada pakai ini. Kalau nggak pakai ini ya pakai yang bentuknya plastikan aja gitu ya, nggak ada mereknya. Itu juga bisa ya, tergantung kemampuan masing-masing. Nah, di sini ada 3 merek, 3 varian. Ya, ini just to know, bukan untuk mempromosikan merek merek ini. Di sini ada yang SP, ada yang Ovalet, ada yang TBM. Nah, dengan pemanfaatannya masing-masing, tujuannya untuk terkait dengan akhirnya pengembangan untuk kulit. Kalau kita bikin, jadi teman-teman akan sering menggunakan produk ini. Jadi kalau tahun lalu, ini karena pandemi, teman-teman senior kalian itu prakteknya di rumah. Ada yang alasan, Pak saya nggak bisa dapat merek-merek ini, ya sudah apa adanya, dia rotinya keras, rotinya nggak mengembang. Ya, jadi karena memang nggak ngerti caranya. Kalau nanti teman-teman meskipun ini masih juga di dalam masa pandemi, tapi kita sudah ada protokol dan yang lain, kalian semua akan praktek full touring 100%. Nanti teman-teman mulai pertemuan ke-8 setelah UTS nanti. Jadi ini pertemuan ke-6, minggu depan pertemuan 7, kemudian UTS, kemudian kita akan secara bergantian shift-shiftan, satu kelas dibagi menjadi 2 untuk praktek sampai nanti pertemuan prakteknya 16 kali. Mantap ya. Isinya makan terus, jadi sudah disetting untuk setelah Lebaran. Ya, saya ketika membuat jadwal ini sudah mikir sampai jangan sampai kalian bawa pulang doang, ya, iman-iman. Ya. Yang ke-17 adalah pementar. Di sini juga ada CNC. Ini digunakan juga untuk mementarkan. Produk apa yang dipakai? Es krim, es buah, sirup, mie, saus dan yang lain itu dapat digunakan menggunakan pementar untuk meningkatkan viscositas. Kemudian ada pemeras untuk memang sayuran atau buahnya dia lebih keras, ada kalsium nitrat dan itu rata-rata dari kalsium dan kalium. Kemudian ini yang tidak bisa mutasi. Yang saya yakin ibu-ibu semuanya pasti beli ini 500.000 dapat 2. Kenapa saya tahu? Ya saya beli juga, betul. Nah, ini dipakai penguat rasa. Yang dipakai adalah garam dari asam glutamat. Meskipun sebenarnya asam glutamat itu bisa didapatkan dari produk yang alami. Apa contoh glutamat, glutamin di dalam bahan makanan yang alami yang bisa memberikan cita rasa mirip dengan produk ini? Tahu? Oh, kaldu. Ya, itu kaldu. Oke, selain kaldu ada lagi? Jamur, merek TT. Di sini kita banyak inisial ya. Kira saya endorse lagi, endorse jamur. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman di Zoom yang di
Di YouTube yang tadi mendengar mau menawari saya jamur itu juga nggak apa-apa. Oke, jamur itu memberikan efek umami. Oh, iya. Ada lagi selain jamur? Daging? Ya, ya. Glutamat juga salah satu protein yang ada di daging. Oke. Tapi daging mahal. Kalau kita beli itu hanya untuk mengambil ekstraknya itu. Ada hal yang lain untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, sekarang tomat, ya. Ibu-ibu kalau bikin sop, tumis dikasih tomat. Selain itu buat dimakan sumber likopen dan yang lain, dia juga bikin tambah gurih. Ada lagi? Ayo, ada ibu kan di rumah? Kalau enggak, kalian pasti kan masak. Kan? Ada lagi? Sorry? Keju. Kamu masak pakai keju? Oh, dijadikan di dalam salad. Apakah itu mengandung glutamat? Nah, saya kurang tahu, tapi mungkin tidak. Mungkin loh ya, saya kurang tahu. Nah, monggo nanti dicek. Tapi jarang kita menggunakan keju sebagai bahan tambahan untuk makanan. Ada lagi? Tadi? Apa itu? Oke. Itu bikin rasa umami kalau di sana. Oke. Kalau di Indonesia, saya belum pernah ke Jepang nih kebetulan. Ada ayam, bayam, saya enggak. Bayam, ada orang menambahkan bayam di dalam tumis kangkung. Kalau orang tua saya dulu pakai tempe busuk. Jadi tempe dibusukin. Kamu dari Lampung kok menggunakan tempe busuk enggak? Sampai Lampung kok tempe busuk. Di sini ada yang dari Kalimantan kemarin waktu saya tanya, ada di sini ada? Oh, itu ada kok. Hadir tadi. Ada pakai tempe busuk di Kalimantan? Enggak lah. Orang juga kalau ditanya tempenya mau busuk dikit dibuang. Kadang itu kalau di Jawa itu bisa menghasilkan rasa umami. Tempe busuk itu yang benar-benar sudah busuk, bau dikelilingi ngap dan yang lain, itu sengaja disimpan kalau sama orang-orang dulu. Nah, itu ditambahkan satu potong ke dalam menu misalnya lodeh, ke dalam tumis. Kalau sop enggak. Karena mempengaruhi warna. Kalau lodeh enggak. Nanti tinggal kena prank. Lodehnya lodeh tempe. Tapi enggak semuanya tempe yang baik. Ada yang tempe busuk. Tapi nanti gurih. Rasanya tumis juga iya. Itu memberikan ya. Itu tempe busuk mengandung glutamat. Tapi daripada repot, orang Jepang lebih mengutamakan produksi memproduksi ini nih, merek-merek seperti ini. Ya, bisa. Silakan. Sebutkan nama dulu. Petronella Modesta. Oke. Jadi itu saya pernah baca gitu ya. Orang-orang tuh mendewakan si TT tadi katanya lebih bagus daripada Sasa, SS atau Oke. kalau yang lainnya jadi karena itu katanya dari jamur jadi Oke. Nah, apakah MSG, Vetsin, merek-merek tadi itu lebih tidak baik dibandingkan merek TT yang dari jamur? Ada teman-teman yang bisa menjawab? Pernah mendapatkan jawabannya? No. Nah, pertanyaan jawabannya adalah kalau yang MSG tadi ini dia diarahkan untuk dikurangi konsumsinya untuk kelompok orang-orang tertentu karena mengandung ini ada garamnya, natrium, sodium, natrium itu perlu dikurangi untuk orang-orang tertentu. Misalnya orang-orang dengan tekanan darah tinggi. Orang-orang dengan hipertensi, dia harus menjalani diet
untuk penurunan tekanan darah, namanya DAS diet. Kita diskusikan itu 1-2 tahun ke depan sama saya. Nah, mereka perlu mengurangi asupan natrium dari garam ataupun bahan makanan yang mengandung natrium, meskipun rasanya tidak asin. Roti itu mengandung natrium karena ternyata di produksi roti mereka menggunakan pengawet yang berbasis natrium. Dan yang lain, jadi natriumnya itu perlu dihitung. Permasalahannya adalah penggunaan seperti ini tidak ada takaran sajinya. Takaran sajinya adalah secukupnya. Secukupnya Petro sama secukupnya saya mungkin berbeda. Karena sensitivitas kita bisa saja berbeda. Menurut kamu ini kurang asin, menurut saya sudah cukup. Menurut kamu ini kurang gurih, menurut saya sudah terlalu gurih. Bahkan mungkin saya mual, misal. Sehingga tidak ada batasan yang jelas. Padahal orang-orang tadi harus mengkonsumsi natrium ada batasnya. Untuk orang-orang untuk sehat, itu batasnya adalah di bawah 2.400 mg natrium per hari. Just to know aja, saya nggak akan menyampaikan itu di ujian, karena itu bukan kompetensi kalian di sini. 2.400 itu 1 sendok teh garam. Apakah kalian mengonsumsi 1 sendok teh garam per hari atau lebih dari itu? Menurut kalian, kalau buat anak yang kos, karena kalian nggak akan masak di rumah, di kos maksud saya. Misalnya aja lebih. Kalau pagi hari kalian dibeli bubur ayam, kalau siang hari kalian beli sop ayam, kecok, ya, yang rasanya gurih banget. Kalau malam hari kalian beli sop ataupun kalian beli bakso buat buka puasa, itu pasti natriumnya banyak. Ditambahkan di situ karena produk kuah-kuah tadi. Di dalam kuah sudah ditambahkan, di piring sajinya juga ditambahkan lagi. Sehingga kita tidak bisa mengurangi. Maka, apakah ini tidak lebih baik dari kaldu jamur? Case by case. Untuk orang-orang tertentu, memang diharapkan menggunakan kaldu alternatif dari jamur tadi. Karena kandungan natriumnya relatif lebih sedikit. Jadi aman. Tapi kalau untuk orang-orang yang relatif sehat, tidak masalah kok pakai MSG ini. Ataupun mau pakai yang dari jamur itu juga nggak masalah. Itu preference saja. Gitu ya. Nah, tinggal kamu menggunakan ini atau mengonsumsi produk-produk yang menggunakan ini, silakan itu bisa dihitung sendiri. Kalau sudah mengonsumsi makanan yang berkuah pagi hari, soto misalnya, ya sudah makan siang, makan malam. Kalau beli di luar loh ya, jangan pakai berkuah lagi, karena pasti ditambahkan itu banyak banget. Atau kalau mau produksi sendiri, masak sendiri, relatif kita bisa mengontrol. Gitu ya, Pak. Kecuali kalau ada case tertentu, misalnya ada hipertensi dan yang lain, memang diharapkan pakai yang rendah natrium. Oke? Ini natrium. Yang berikutnya adalah bulking agent. Di sini contohnya adalah di produk MyMST yang ditambahkan pengatur keasaman, pengental, pengangkat sama sesuai. Jadi contohnya adalah foam. Di sini dia pakai dengan sebelum. Jadi penggunaan pengulangan untuk memproduksi mayones kemasan. Kemudian dalam tampil tadi karena dari tampilan sebelumnya dia menggunakan stabilizer di sini contohnya kalsium karbonat, kemarat, asetat, asetin dan glycerin. Nah, ini untuk mempertahankan waktu selama produk lain. Tentu misalnya ini di sini produk lainnya, nah ini mau pakai mesin atau pakai tidak begitu kelihatan di sini posisi, tapi ada. Ini adalah produk lain.
buah zaitun. Oh, oke. Ini adalah buah zaitun yang dikalengkan. Karena dia buah zaitunnya biar apa namanya tidak berubah warnanya, ditambahkan pretensi warna. Kemudian perisa, tadi saya sampaikan ada perisa buatan, ada perisa alami, ada perisa buatan. Perisa alami ya biar tipis pakai bubuk cabai yang dijemur, dikeringkan, ditumbuk, ditambahkan di dalam produk makanan. Ada rasa cabainya dari cabai asli. Ada jahe instan ya dari jahe beneran. Minuman dengan sebut jahe beneran. Permen jahe ya jahe beneran. Ada daun jeruk juga sama. Tapi yang paling sering adalah ketika kita mengkonsumsi dengan dengan rasa buah tertentu atau aroma tertentu itu relatif berupa peris. Termasuk kopi ini, karena kalau menggunakan kopi bubuk 100% nggak cukup harganya 1.000-2.000. Terus ada gulanya lagi, plus upah produksi, plus distribusi, nggak akan cukup. Padahal ada merek-merek kopi tertentu yang harganya 500-an, beli 2 dapat 3. Terus satu saset berapa? 400. Nah, keuntungan buat pembeli warungnya yang antar pakai truk, yang memproduksi bisa jadi satu saset cuma Rp100. Kopi apa satu saset Rp100? Aromanya nggak nyampe, nggak akan dapat kalau menggunakan kopi beneran. Maka menggunakan perisa. Nah ini untuk menambahkan flavor atau cita rasa tertentu, kecuali menambahkan rasa manis, karena ada pemanis, kecuali menambahkan rasa asin ataupun menambahkan rasa asin. Ini perisa. Kemudian untuk tepung, agar warnanya mutunya kalau dia dalam pengembangan, dalam pemanggangan itu relatif sudah berubah. Perlakuan floor treatment again dari Bacillus subtilis, itu ternyata perlakuan tepung enzim protease. Jadi dia kita protein yang ada di dalam tepung tidak khusus karena itu dari Bacillus. Dia ditambahkan dalam produk ini. Ini seperti yang sering. Pewarna, pemanis, pengawet, yang alami ada yang buatan. Yang buatan, pengawetnya itu pewarna buatan banyak. Tapi ini judulnya adalah BTM yang diperbolehkan. Jadi food grade. Kalau kalian beli ke toko makanan, toko roti dan toko makanan itu satu rak seaneka macam warna yang kalian mau, yang kalian mau cari itu pasti ada di sini. Kalau Petro ini stereo ya, nah sederhana stereo dari toko besar, toko makanan, toko roti besar. Itu saya kalau waktu penelitian beli bahan makanan di situ, pewarna ini akan ada banyak. Pewarna buatannya. Nah, kemudian ada juga pewarna alami. Pewarna alami bisa dari tumbuhan, dari mineral, bahkan dari hewan. Beberapa saat lalu ketika materi ini saya buat, sedang trending di TikTok. Ya, ada orang penasaran pewarna alami itu apa di dalam produk susu. Ini susu buat anak saya, tapi kok ada karmin. Karmin itu apa ya? Tak cari Ternyata karmin adalah kutu yang berwarna merah seperti ini, kutu warna merah seperti ini. Nah, inilah sama orang tersebut yang tidak tahu soal BTP, bahwa ini mengandung kutu atau pewarnanya dari kutu, padahal itu ternyata diperbolehkan pemanfaatan karmin. Ini pewarna alami dari susu dan yogurt itu warnanya merah, pink atau merah pink, ternyata dia dari kutu. Pewarna, nah ini untuk yang pewarna alami tadi, kok boleh? Nah ini
kemudian dikaji lebih lanjut, ternyata karmin memang ada di dalam list 15 pewarna alami yang boleh ditambahkan di dalam makanan. Dari buah bit, dari antosianin, dari beta karoten, dari karamel, dari klorofil warna hijau, riboflavin. Ini listnya yang diperbolehkan yang berasal dari pewarna alami. Kemudian ini yang pewarna sintetis yang juga diperbolehkan. Jadi ada kuning tartrazin, ada merah, ada biru. Ini yang paling sering saya kasih warna ini karena saya pribadi sering menemukan di permen. Dan permen itu banyak warna-warnanya. Yang permennya panjang di minimarket bagian atas. Setelah kalian mau membayar hasil, itu kan permennya baris-baris warna-warni itu. Nah mereka ketika saya cek tuh, saya nggak bisa memfoto karena di depannya kena pasir. Nah, jadi mereka menggunakan pewarna-pewarna seperti ini. Termasuk di snack berbahan keju ini, dia juga menggunakan pewarna kuning, FCF, pewarna kuning, standar dulu, biar warna kuning. Dia ada propelan untuk mendorong keluar dari kemasan. Nah, ini saya masih belum menemukan di Yogyakarta produk-produk dengan tambahan propelan ini. Kemudian sekuensilan ini di kornet, ini daging sapi ini untuk menjaga kualitas daging dan menggunakan sekuensilan natrium poliklorida di kornet ini. Kornet daging ini ada natrium glutamatnya, antioksidannya, sekuensilan ada pengawet. List banyak banget saya nggak menghitung yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, untuk dipakai di dalam makanan. List berikut adalah yang tidak diperbolehkan, tapi juga ada di dalam produksi makanan di Indonesia. Tadi yang disampaikan sama siapa namanya? Kinan, Francisca atau Kinan? Sama saja. Oke. Ada pemakaian boraks. Orang Jawa nggak kenal boraks, kenalnya bleng. Bleng dari mana kalau orang Jawa pakai produksinya? Ada yang tahu? Dari Bletukupu contohnya. Tahu Bletukupu? Salah satu daerah di Pati ke selatan, di Grobogan. Ada area luas yang meletup-letup itu. Kayak lumpur, nanti googling. Bletukupu itu dia memproduksi garam bleng ini. Ditambahkan di dalam pupuk karak atau fuling atau legenda atau rengginang juga atau pupuk biasa juga ditambahkan seperti ini. Ini ternyata boraks, asam tetraboraks. Nah ini tidak boleh ya karena di sini asam borat dan senyawanya termasuk boraks dan yang lain itu tidak dipergunakan sebagai BTN karena dia bukan tambahan makanan. Kenapa? Karena ternyata penelitian menunjukkan pemakaian boraks dalam makanan itu bisa menyebabkan aneka macam penyakit. Contoh yang berikutnya adalah yang dinyatakan berisiko. Artinya apa? Kalau kita minum 1-2 kali nggak masalah. Tapi kita nggak ngerti risiko itu kapan datangnya kita nggak ngerti. Maka ketika kita mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung pemanis, sakarin, siklamat, ini ternyata ada risiko untuk alergi sampai ke kanker. Di sini saya ada tutup ini produksi di Yogyakarta, minuman soda khas kota ini. Ada yang pernah beli? Belum, nanti Francisca bisa. Oke, supaya tidak apa-apa. Di sini dia menggunakan sakarin dan siklamat, bukan menggunakan aspartam, asam sulfam atau pemanis buatan lainnya. Padahal literatur menyampaikan
pemanis buatan sakarin dan selamat ini punya risiko. Tetapi tadi disampaikan ada risiko, bukan berarti akan langsung memberikan dampak. Ada aturannya. Apakah sakarin dan selamat itu dilarang? Tidak. Jadi di pemanis buatan ada sakarin selamat itu boleh dipakai, tetapi ada ADI, acceptable daily intake, asupan harian yang diperbolehkan. Artinya kalau melebihi angka ADI itu berisiko, menimbulkan masalah. Jadi boleh dikonsumsi tapi di bawah standar angka ini, ya, acceptable daily intake. Kemudian nitrat ini di dalam daging, sulfit daging dan buah, dan aneka macam pengawetan ini. Ya, di sini selain mengandung babi, ternyata mengandung banyak pengawet natrium nitrit. Ternyata di dalam ini juga menimbulkan faktor konsumsi. Nah, teman-teman perlu cermat di dalam melihat label makanan setelah ini. Ya, bisa jadi, wah tadi makanan ini mengandung sakarin, saya cari yang lain saja. Produk sejenis, merek lain misalnya, atau yang produk-produk lain yang kalian konsumsi, tapi ya setidaknya tidak mengandung BTM yang memang kalian tahu itu tidak atau punya risiko. Kemudian benzoat ini tadi saya menghindari ini bukan untuk menghindari pembesaran ginjal atau pengawetan dan lain, tapi saya pribadi anti. Benzoat ini dimana? Kalau kalian mengonsumsi banyak produk-produk dengan benzoat, bisa berisiko permasalahan ginjal dan yang banyak ditemukan di makanan adalah ketika produk makanan ditambahkan ini pewarna. Ini saya dapat pewarna ini di salah satu toko baju terkenal di Yogyakarta. Ya karena memang untuk mewarnai baju dia menjualnya. Tapi saya tahu itu dipakai dalam makanan juga. Ya, pewarna ini, pewarna merah, kuning, hijau ini dia mengandung rodamin A, rodamin B dan vitamin yellow, dan itu ternyata memang sudah dilarang sama pemerintah Indonesia. Dulu tidak, sekarang sudah dilarang karena penelitian menunjukkan itu menyebabkan ini masih dipakai pewarna seperti ini, termasuk sama bapak-bapak yang bikin yang pakai pewarna itu yang ini. Ini sebenarnya untuk itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman di ruang Maria maupun di Zoom, silakan. Monggo. Ingin ditanyakan terkait dengan penggunaan BTP di dalam produk makanan. Nanti kalian praktek, itu kalian akan praktek pertama akan menganalisis kemasan. Coba dengan kemasan A, B, C ini silakan nanti menganalisis BTP-nya apa, AD-nya berapa, aturannya bagaimana, dampaknya bagaimana kalau dikonsumsi. Jadi kalian belajar untuk kenalan dulu. Nanti setelah itu baru kalian akan praktek pemanfaatan produk makanan dengan pewarna. Jadi memang sengaja satu kelompoknya Petro misalnya nanti akan ada 5 orang misalnya. Nah, jadi kelompoknya Petro akan bikin pewarna warna hijau yang alami. Kelompoknya Francisca akan pakai pewarna hijau yang buatan. Kita nanti coba bandingkan rasanya, warnanya, aromanya ada perubahan atau bener nggak sih yang diomong sama orang di Buser tadi bahwa kalau pakai pewarna alami itu tidak menarik. Pewarna hijau yang alami dari mana? Daun pandan, daun suci. Nanti kalian juga akan praktek dengan itu. Kalau pewarna hijau buatan ya ada pewarna untuk makanan warna hijau. Kemudian pewarna sudah pengawet juga akan, tapi juga akan pakai boraks. Ada pengawet khusus yang buat makanan itu ada.
Nanti ada pengawet yang dari alami itu juga akan ada. Kalian akan praktek untuk menyimpan produk misalnya bakso yang pakai pengawet buatan, yang pakai pengawet alami. Dilihat dalam 1 minggu. Lebih cepat-cepatan mana nih busuk? Pengawet, pewarna, apalagi ya, pengental, pengenyal, misalnya bikin bakso, bikin kornet, bikin sosis. Kalau pakai pengenyal alami sama pengenyal buatan, dampaknya nanti seperti apa bedanya? Pengental juga nanti bikin sup dari sup jagung, kan dia pakai pengental. Nanti yang pakai alami dan buatan seperti apa? Terus pakai pengembang juga sama, yang dari roti, yang buat bikin roti. Nanti kalian akan praktek itu satu persatu. Nah, di sesi praktikum saya harap teman-teman semuanya bisa aktif. Tidak hanya sumbang diri saja sama megangin tangan di belakang. Ya, semuanya bekerja dengan aktif. Kalau dengan teori teman-teman mungkin belum begitu memahami, nanti harapannya ketika praktek kalian bisa jauh lebih paham tentang hal itu. Nanti ketika praktek kalian akan membuat laporan. Dan laporannya kalau tempat saya tidak akan laporannya nanti akan ada 2. Laporan segera setelah praktek selesai, jadi ada laporan tertulis, langsung segera setelah selesai ada laporan resmi setelah 1 minggu dari praktikum. Nanti teman-teman, ini kuliahnya kalian masih agak enak di sekarang. Ya, jamnya masih agak enak, masih ada waktu buat main, tapi nanti ketika praktikum agak sedikit padat. Jadi silakan mulai prepare pembagian waktu dan yang lain, karena setiap Rabu sama Jumat kalian akan praktek. Padahal kalian harus 1 minggu harus bikin laporan terus-menerus di luar tugas-tugas yang lain. Gitu ya. Oke, dari ruang Zoom ada yang ingin ditanyakan barangkali silakan. Ada Bu Sinta di sini. Kok ada 18? Oke, dari ruang meeting Zoom ada yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau sudah cukup, maka saya cukupkan hari ini. Kemungkinan ini dipakai untuk sidang skripsi ya? Iya Pak Dian, permisi. Oh, sebenarnya saya sudah cukupkan. Baik, baik. Terima kasih.